Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis cakupan ekonomi. Jadi, pendekatan klasik dan neoklasik dalam ilmu ekonomi berfokus pada 3 aspek utama. Yang pertama ada alokasi sumber daya, yang kedua ada tingkat pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga ada distribusi pendapatan. Jadi, para ahli dalam pendekatan ini sering kali menggunakan asumsi ideal untuk menganalisis perilaku individu dan interaksi pasar, yang mana dapat mengabaikan realitas sosial dan politik yang mempengaruhi keputusan ekonomi. Nah, hal ini dapat menyebabkan analisis yang terlalu simplistik dan kurang memperhatikan kerumitan struktur kekuasaan yang ada. Nah, dengan dominasi pandangan ini, dalam formulasi kebijakan ekonomi, ada resiko bahwa solusi yang diusulkan tidak mempertimbangkan variabel yang lebih luas dan beragam, sehingga kehilangan nuansa dan kemampuan untuk merespon masalah ekonomi yang kompleks. Jadi, pendekatan ini cenderung terjebak dalam asumsi ideal yang seringkali tidak mencerminkan realitas sosial yang kompleks. Dengan fokus yang lebih pada mekanisme pasar dan efisiensi, analisis ini mengabaikan faktor-faktor kekuasaan yang mempengaruhi ekonomi sehingga menghasilkan solusi yang kurang responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, kemudian ada pendekatan kelembagaan. Jadi, pendekatan kelembagaan ini menawarkan perspektif yang lebih holistik dengan menekankan pentingnya struktur kekuasaan, norma, dan aturan sosial dalam kegiatan ekonomi. Ahli ekonomi kelembagaan berfokus pada bagaimana institusi berkembang dan berfungsi dalam konteks konflik dan interaksi sosial. Nah, mereka juga berargumen bahwa untuk memahami fenomena ekonomi secara mendalam, kita harus mempertimbangkan evolusi normatif dan proses konflik yang membentuk keputusan ekonomi. Jadi, pendekatan ini menyadari bahwa struktur kelembagaan dapat membatasi atau membuka alternatif pilihan bagi individu. Nah, yang mana pada gilirannya ini mempengaruhi hasil ekonomi secara keseluruhan. Bisa disimpulkan bahwa ini memfokuskan perhatian pada bagaimana struktur kekuasaan mempengaruhi pilihan individu dan kolektif. Dengan memperhatikan evolusi dan dinamika sosial, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konflik dan kolaborasi dalam ekonomi. Nah, serta juga memberikan tantangan dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Nah, kemudian ada pandangan Thorsten Veblen. Jadi, Thorsten Veblen ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kelembagaan dengan menekankan bahwa kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi yang direproduksi melalui kebiasaan di setiap generasi. Nah, menurut Veblen, perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi pribadi, tetapi juga oleh tuntutan sosial dan kebutuhan kolektif. Veblen berargumen bahwa analisis ekonomi harus berfokus pada apa yang harus dikerjakan oleh individu dalam konteks sosialnya. Nah, alih-alih hanya pada yang mereka inginkan, ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi selalu terikat pada kondisi sosial dan historis yang lebih luas, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih realistis dan kontekstual. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Veblen ini menyoroti pentingnya apa yang harus dikerjakan dalam konteks sosial. Veblen juga mengajak kita untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang membentuk keputusan ekonomi sehingga mendorong analisis yang lebih kontekstual dan realistis. Kemudian ada perbedaan model di sini dalam perdebatan antara model pola maupun model prediktif. Ahli kelembagaan mengusulkan bahwa pemahaman perilaku manusia harus dilakukan dalam konteks kelembagaan dan budaya. Nah, model pola ini berusaha untuk menggambarkan interaksi sosial yang lebih kompleks dan beragam. Sedangkan model prediktif dari ekonomi neoklasik berupaya untuk menghasilkan prediksi berdasarkan asumsi yang diambil dari keadaan ideal. Nah, meskipun model prediktif tadi dapat memberikan wawasan yang jelas, mereka seringkali tidak mempertimbangkan dinamika sosial yang ada dan yang lebih luas. Kemudian bisa gagal dalam menjelaskan fenomena ekonomi yang tidak terduga. Oleh karena itu, kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat saling melengkapi dalam analisis ekonomi. Dan ada ide inti paham kelembagaan. Jadi, ide inti paham kelembagaan ini menekankan bahwa institusi kebiasaan dan aturan sangat penting dalam memahami proses ekonomi. Pendekatan ini juga bersifat evolusioner dan kolektif, serta menolak pandangan bahwa pasar adalah mekanisme alokasi yang sempurna. Ahli kelembagaan berfokus pada konflik yang muncul dari ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi. Nah, serta perbedaan antara biaya dan manfaat private dan sosial. Mereka juga berpendapat bahwa dunia nyata adalah arena kompleks di mana kepentingan individu seringkali bertentangan. Nah, dari hasil ini juga interaksi sulit untuk digeneralisasi. Pendekatan ini juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kekuasaan dan hak istimewa mempengaruhi keputusan ekonomi dan distribusi sumber daya. Selanjutnya yaitu perilaku teknologis versus perilaku kelembagaan. Nah, perilaku teknologis ini meliputi tindakan yang berfokus pada pencarian solusi dan inovasi. Nah, selanjutnya sebab akibat dan verifikasi empiris. Yang ketiga,
mendorong perkembangan dan kemajuan, dan selanjutnya yaitu mengedepankan kreativitas dan kemampuan individu. Nah, selanjutnya yaitu perilaku kelembagaan. Nah, perilaku kelembagaan meliputi norma, tradisi, dan struktur sosial yang ada, pertimbangan status dan hierarki, serta tekanan sosial, bersifat seremonial dan terbatas, dan menggambarkan kebiasaan yang mapan dan diatur oleh otoritas. Pandangan ahli kelembagaan. Nah, di sini bahwa individu harus dipahami dalam konteks transaksi, hukum, dan kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, keinginan dan seleksi individu diatur oleh berbagai faktor, termasuk hukum, kebiasaan, dan kekuatan pasar yang ada. Sebagai contoh, commons menggambarkan kepemilikan pribadi sebagai suatu hasil dan perkembangan historis yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan bukan sebagai kondisi alami yang intern. Konflik kepentingan dan negosiasi. Nah, konflik kepentingan muncul sebagai akibat dari kelangkaan sumber daya, di mana individu berusaha mencapai tujuan mereka dengan memanfaatkan kekuatan yang tersedia. Nah, meskipun transaksi dapat berlangsung secara setara, hasilnya sering kali berupa kompromi yang tidak pasti dan sulit diprediksi. Pasar dalam perspektif kelembagaan. Nah, di sini pasar tidak dipandang sebagai mekanisme netral untuk alokasi sumber daya, melainkan sebagai refleksi dari kekuasaan yang ada dalam masyarakat, di mana pasar mengontrol dan juga dikontrol oleh berbagai faktor sosial dan politik. Perbedaan metodologi ekonomi, kelembagaan, dan konvensional. Nah, filsafat ilmu kontemporer digunakan untuk memahami metodologi ahli kelembagaan dan perbedaannya dari ekonomi konvensional. Nah, di sini menekankan bahwa ilmu pengetahuan modern itu dibedakan dari persoalan subjek, bukan metode, yang mempengaruhi cara mazhab formal dan holistik memandang perubahan. Pengaruh rasionalitas dan norma. Rutherford pada tahun 1994 mengemukakan bahwa tindakan individu atau kelompok dipengaruhi oleh faktor rasional dan non-rasional, yang dimana dalam pendekatan ekonomi kelembagaan, aturan yang ditetapkan itu diharapkan dapat memandu individu bertindak secara rasional, meskipun seringkali tindakan rasional ini dipengaruhi oleh norma sosial. Nah, dari hal ini dapat menimbulkan dinamika kompleks, di mana tantangan itu tidak terletak pada pemilihan model, tetapi pada pemahaman hubungan antara rasionalitas. Nah, selanjutnya kritik terhadap ekonomi neoklasik. Kep pada tahun 1988 mengkritik analisis ekonomi yang hanya memfokuskan pada pertukaran laba. Nah, ekonomi kelembagaan ini menyoroti pentingnya perilaku manusia non-rasional dalam mengambil keputusan ekonomi, seperti haus kekuasaan dan kebiasaan. Asumsi tradisional ekonomi neoklasik ini dianggap tidak mencakup variabilitas dan spesifikasi kelembagaan yang diperlukan untuk memahami perilaku. Stabilitas data dalam ekonomi dan pendekatan holistik. Weber dan Harrison pada tahun 1988 menunjukkan bahwa data perilaku dapat memiliki stabilitas jangka panjang, sementara data teknis tidak stabil. Hal ini membuat generalisasi dalam ekonomi menjadi problematis. Nah, dalam pendekatan ekonomi kelembagaan lebih mengutamakan atau mementingkan pemahaman dinamika sosial daripada prediksi, dengan fokus pada analisis holistik yang mengakui peran struktur sosial dalam proses ekonomi. Hubungan subjek dan metode. Wilber dan Harrison tahun 1988 mempertegaskan bahwa subjek dan metode dalam ekonomi kelembagaan adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya memahami berbagai motivasi di balik tindakan individu atau kelompok yang tidak hanya berfokus pada motif ekonomi tunggal.
saya akan membahas tentang dimensi kelembagaan dan tantangan dalam analisis ekonomi kelembagaan. Nah, menurut Myrdal, dalam KAP 1986, masalah kemiskinan ini dan keterbelakangan sangat kompleks dan berkaitan erat dengan faktor kelembagaan. Ia juga menyoroti banyak hal seperti 1. Kepemilikan dan penguasaan lahan. 2. Pertumbuhan penduduk dan pemanfaat sumber daya. 3. Tingkat pendidikan dan kemampuan baca tulis yang rendah. 4. Kesehatan dan gizi yang buruk. 5. Kurangnya pengetahuan teknis dan sikap yang masih tradisional. 6. Ialah struktur sosial seperti kelas, kasta, dan sistem pergaulan. 7. Ialah lingkungan hidup dan ketimpangan dalam perdagangan. Nah, semua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi produktivitas. Nah, kondisi kerja juga, pola konsumsi, sikap terhadap kehidupan pula. Nah, serta keberhasilan kebijakan dan hukum. Kesimpulan utama dari Myrdal, keterbelakangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang budaya, kelembagaan, sosial, dan politik. Selanjutnya ialah kritik terhadap pendekatan holistik para ekonom. Nah, kelembagaan sering menggunakan pendekatan holistik untuk memahami kondisi nyata masyarakat. Nah, ini juga termasuk konflik, distribusi kekuasaan, dan proses yang tidak bisa dijelaskan dengan model ekonomi formal. Namun, pendekatan ini punya beberapa kelemahan menurut Wilber dan Harrison 1988. 1. Kurang presisi konsep-konsep dalam pendekatan holistik, sering tidak rinci dan bisa berubah-ubah, sehingga harus terus diuji dengan data lapangan atau contoh nyata. Kedua ialah sulit diversifikasi karena sifatnya yang umum dan luas. Pendekatan ini tidak mudah diuji kebenarannya secara ilmiah seperti teori ekonomi formal. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Samisel, bahkan menilai pendekatan ini sulit diterapkan dalam teori ekonomi karena tidak memiliki spesifikasi yang jelas, tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, dan sulit dikelola untuk tujuan pengujian formal. Lanjut ke keunggulan pendekatan ekonomi kelembagaan menurut Hudson 1988. Meski demikian, ekonomi kelembagaan memiliki kekuatan seperti 1. Memberi ruang besar pada faktor kelembagaan dan budaya yang sering diabaikan oleh ekonomi konvensional. Yang kedua, ialah bersifat interdisipliner, menggabungkan ilmu ekonomi, politik, sosiologi, dan psikologi. Yang ketiga ialah tidak terjebak pada asumsi agen rasional, tetapi melihat bagaimana manusia bertindak dalam konteks sosialnya. Yang keempat ialah tidak terlalu bergantung pada matematika dan statistik, namun fokus pada analisis sebab dan akibat berbasis fakta dan dugaan teoritis. Yang kelima ialah menggunakan data historis dan komparatif untuk memahami perubahan kelembagaan dari waktu ke waktu. Terakhir ialah analisis komparatif dalam ekonomi kelembagaan. Nah, pendekatan komparatif sangat penting dalam ekonomi kelembagaan. Bahkan disebut bahwa inti dari ekonomi kelembagaan adalah ekonomi perbandingan atau comparative economics dalam The Jacobs dalam Maslin 2011. Namun, pendekatan ini juga tidak luput dari kritik. Yang satu ialah hanya melihat perbedaan dalam tingkat atau degree, bukan perbedaan dalam jenis atau kind. Ya, misalnya membandingkan sistem ekonomi tanpa mempertimbangkan konteks sosial, bisa seperti membandingkan apel dengan jeruk. Yang kedua ialah mengabaikan interaksi antar faktor. Nah, tidak semua kelembagaan bisa dibandingkan langsung karena hasilnya sering kali merupakan kombinasi banyak faktor. Contohnya, jika sistem pasar berhasil di negara maju, belum tentu berhasil di negara bekas komunis. Yang ketiga ialah cenderung parsial dan menyederhanakan. Analisis ini sering hanya menggunakan negara sebagai unit studi tanpa melihat dinamika terkini atau fenomena yang sedang berkembang. Memahami individu atau masyarakat bukan sekedar soal subjek, tetapi juga metode yang akan mengantar setiap ekonomi pada kebenaran. Metode kualitatif bersandar pada pendekatan interpretif yang dikaitkan dengan pelaku penelitian. Fokusnya adalah persoalan subjektivitas. Namun, jika pendekatan interpretif dihubungkan dengan yang diteliti, maka fokusnya adalah partikularitas.
Partikularitas dimaknai sebagai heterogenitas karakteristik sosial di dalam masyarakat. Universalitas dalam kualitatif itu terangkum dalam keyakinan bahwa tindakan atau perilaku suatu individu atau kelompok itu berlaku sama dalam setting sosial yang sejenis juga. Penelitian kualitatif berbicara langsung mengenai dua hal, yaitu yang pertama, keyakinan bahwa fenomena sosial tidaklah tunggal, dan yang kedua, penelitian kualitatif memproklamasikan keterbatasannya. Ini berarti bahwasanya penelitian kualitatif itu tidak berbicara mengenai jumlah yang representasi, namun fokus pada penggambaran yang berujung pada penjelasan. Nah, slide selanjutnya tuh ada pendekatan nomotetik versus idiosinkratik. Nah, dalam tradisi akademi ada dua pendekatan besar dalam memahami keilmiahan. Nah, yang pertama tuh ada nomotetik. Pendekatan nomotetik tuh berusaha menemukan hukum-hukum umum yang lebih objektif dan berlaku universal seperti yang kita temukan dalam penelitian kuantitatif. Nah, sedangkan sebaliknya pendekatan idiosinkratik itu menolak klaim adanya satu kebenaran tunggal dan lebih bersifat kontekstual. Nah, ini tuh sejalan dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam pendekatan ini tuh kehadiran subjektivitas peneliti diakui sebagai bagian alami dari proses pengumpulan dan interpretasi data. Subjektivitas ini tuh bukan berarti tidak ilmiah. Justru ini tuh menjadi kekuatan dalam mengungkap. Selanjutnya ada subjektivitas dalam penelitian kualitatif. Menurut Wallerstein, subjektivitas itu adalah penyusupan prasikap atau bias dalam diri peneliti saat mengumpulkan dan menafsirkan data. Nah, hal ini tuh wajar terjadi karena setiap individu membawa nilai-nilai seperti ideologi, agama, tradisi, dan atau budaya dalam dirinya masing-masing. Nah, namun penelitian kualitatif tuh tidak serta-merta kehilangan nilai keilmiahannya. Sebaliknya, penelitian kualitatif mengembangkan ideologi, metode ketat untuk menjaga kualitas analisis, seperti membuat analisis bertingkat dan menjaga keaslian data dari responden. Nah, peneliti itu juga diharapkan meminimalisir intervensi pribadi, minimal misalnya dengan menyalin apa adanya tuturan responden, walaupun tata bahasa dari responden tersebut tuh tidak sempurna. Dengan begitu tuh pembaca diberi ruang untuk interpretasi mandiri terhadap data yang tersaji. Selanjutnya, objektivitas dalam ilmu ekonomi antara fakta dan ideologi. Nah, dalam ilmu ekonomi, objektivitas itu seringkali didefinisikan sebagai pencapaian fakta netral. Walau menurut Wallerstein dan Daraharjo itu tuh mengingatkan bahwa objektivitas sebenarnya adalah produk konsensus sosial yang dimana kesepakatan manusia tentang apa yang dianggap benar. Nah, ilmu ekonomi itu mengklaim diri sebagai sains bebas nilai, padahal banyak teori di dalamnya berakar pada filsafat moral tertentu. Sebagai contoh nih, paham klasik dan neoklasik itu tuh mendominasi karena mengasumsikan bahwa individu selalu terdorong oleh insentif material seperti pendapatan dan laba. Nah, asumsi ini tuh menjadi objektif karena dominasi aturan tersebut tuh bukan semata karena kebenaran universal. Dengan demikian, kita tuh juga harus kritis bahwa objektivitas dalam ekonomi seringkali merupakan hasil dominasi ideologis, bukan semata-mata hasil observasi murni. Selanjutnya, mengakhiri dikotomi objektivitas dan subjektivitas. Kita perlu mengakhiri pandangan bahwa penelitian kuantitatif sepenuhnya objektif dan penelitian kualitatif sepenuhnya subjektif. Dalam kenyataannya, kedua metode tersebut tuh tetap mengandung subjektivitas meskipun dalam bentuk yang berbeda. Nah, penelitian kuantitatif tuh mungkin mampu mengukur dan membandingkan data, tetapi tetap berangkat dari keputusan nilai tentang apa yang dianggap penting untuk diukur. Nah, sedangkan penelitian kualitatif meskipun bersifat interpretatif, itu tuh berusaha menjaga keilmiahan melalui metodologi yang transparan dan reflektif. Nah, oleh karena itu baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif itu tuh memerlukan kesadaran kritis terhadap bias dan latar belakang nilai yang melingkupi proses penelitian. Bukan tentang memilih mana yang lebih objektif, tetapi bagaimana kita memperlakukan data dan interpretasi secara ilmiah dan bertanggung jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lan Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian realitas sosial dalam non-prediktif nilai guna dan liabilitas data menurut Mulyana tahun 2023 buku halaman 33, yang dimana realitas sosial itu dianggap sebagai interaksi sosial yang bersifat komunikatif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua kategori data ekonomi non-prediktif nilai guna dan liabilitas data menurut Hale, Bronner dalam Wilber dan Harrison tahun 1998 buku halaman 101, yang dimana kategori pertama yaitu data yang berkaitan dengan sifat fisik dari proses produksi. Yang kedua ialah data yang berhubungan dengan respon perilaku atas rangsangan atau kebijakan ekonomi. Baik, selanjutnya, nilai guna data non-prediktif. Data non-prediktif tetap dapat memberikan manfaat penting antara lain. Yang pertama, dokumentasi dan arsip. Data historis sangat berharga untuk keperluan dokumentasi, pelaporan, dan audit. Misalnya, catatan transaksi atau wilayah operasional bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja atau menyelesaikan sengketa. Yang kedua, analisis deskriptif, yaitu data ini bisa membantu dalam menggambarkan pola atau tren masa lalu, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks bisnis atau organisasi. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Beberapa jenis data harus disimpan untuk memenuhi persyaratan hukum atau peraturan tertentu, seperti pajak atau ketenagakerjaan. Yang terakhir, pendukung keputusan strategis. Meskipun tidak bersifat prediktif, data ini bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang bersifat taktis atau strategis. Selanjutnya, ada dua level mengapa penelitian kualitatif tidak berminat untuk meramalkan kejadian di masa depan. Bukankah tanpa daya ramal, sebuah penelitian tidak ada gunanya? Secara substantif, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama, pada tingkat filosofis waktu sebuah penelitian sosial tidak harus tahu tentang kejadian di masa depan. Seberapapun besarnya peluang untuk melakukan itu, dalam cara pandang ini, pekerjaan penelitian dimaksudkan cuma untuk memahami perilaku sosial yang tengah terjadi.